Itu di dalam Alkitab itu bukan darah H. Darah itu artinya anak perempuan yang belum kawin, Bang. Bukan darah, bukan darah, Kelarin bukan dulu, darah kelarin dulu H. berdua. Kelarin dulu. Kan tapi beda jawaban Pak dan beda. Bagus, Pak Bagus jangan dulu, biarin dulu selesai dulu berdua. Oke. Darah muda, Jangan nyanyi dong, gua rekam. darahnya para remaja. Gua lagi rekam nanti, jangan dinyanyi. Oke. Diselesaikan dulu. Ini pakai H atau tidak nih? Sebenarnya darah tidak pakai H, Bang. Tadi Pak Raja Goko bilang pakai H. Anak darah manusia itu Maria yang belum pernah kawin, artinya dia perawan suci. Dia tidak pernah berhubungan. Jadi bukan darah pakai H, itu berdarah-darah itu namanya. Tapi dia tadi mengambil analogi ke saya, darah Bang Andi punya darah nggak, artinya di sini dia darah bukan darah. Gitu loh. Coba lurusin dulu Pak Raja Goko. Bang Andi paham lah, itu maksudnya bukan seperti itu, Bang. Jadi maafkanlah kami, Bang. Ya iyalah, masa nggak dimaafkan, orang situ nggak punya salah kok. Ya lanjut Pak Raja Guguk, artinya di sini bukan darah tapi darah. Darah itu perawan, ya. Darah itu perawan. Itulah saya bilang tadi, Allah kita kan, Allah ini kan maha kuasa, maha adil. Jadi kalau dia datang di dalam dunia ini kan dia berkuasa, Bang. Ya udah jangan disalah dulu Pak Raja Guguk, ntar lu diomelin lu. Terusin Pak Raja Guguk. tidak apa-apa. Menutupi kesalahan. Menutupi kemaluan. Salah ngomong lagi gua. Sebentar, Bang Raja Guguk. Ya, tadi Anda menjelaskan di sini bahwasannya Yesus itu adalah apa namanya, nama yang diberikan setelah pembaptisan ya Bang ya. Kan tadi bilangnya gitu ya. Yesus itu adalah nama yang diberikan dari setelah pembaptisan itu. Berarti di sini jelas-jelas Yesus itu adalah manusia, Bang. Ya, Yesus itu diturunkan ke bumi berwujud manusia. Paham? Paham Pak, paham. Yesus kan memang manusia. Nah, jadi Yesus itu adalah manusia. Betul. Jadi kalau kami ini meyakini Tuhan kami Tritunggal. Oh, jadi, Tritunggal. Nah, berarti bukan Yesus ya Bang? Bukan Yesus ya Bang, Tuhannya ya? Dia gimana ya? Nah, gimana kan? Nah, kan? Jangan dipersulit. Nah, kan? Teman-teman 175 yang nonton ini, mohon akun saya untuk di-follow ya, biar kuat, biar nggak gampang keripot ya. Teman-teman 176 yang nonton, mohon saya dibantu untuk di-follow. Oke, lanjut Bang Hendy. Nanti saya follow. Oke, jadi begini para Jaguguk ya. Tadi para Jaguguk udah mengakui bahwa Bapak di surga itu mengutus anaknya melalui rahim Bunda Maria, perawan suci gitu ya. Jadi Yesus dilahirkan, Yesus adalah manusia sebagai utusan. Betul apa betul Pak? Bukan sebagai utusan, Bang Andi. Loh, kan tadi mengutus anaknya, berarti utusan. Dia adalah Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan manusia di dalam. Berarti Pak Nelson, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Jadi begini Bang, ini namanya inkarnasi. Inkarnasi itu artinya bahwa dalam dunia ini sebagai manusia. Begitu. Iya, jadi manusia, bukan Tuhan. Benar, dia manusia 100%, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan kan makanya saya bilang dia berkuasa. Dia kan maha kuasa, Bang. Enggak lah, Yesus enggak maha kuasa, Bang. Begini, Bang, kalau dia datang sebagai Tuhan, hanya sebagai Tuhan, maka kiamat, Bang. Iya, artinya Yesus datang di muka bumi manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya kalau Tuhan turun di muka bumi, ya hancur bumi ini. Apalagi kalau Tuhan masuk, begini Bang, ntar dulu. Apalagi kalau Tuhan masuk dalam kandungan Bunda Maria, meleduk tuh kandungan.
Iya, tapi kan itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan datang dalam dunia ini, begitu. Iya, jangan kan dinubuatkan, sudah direncanakan yang Maha Ini Kuasa, gitu ya. hostnya ini, host. Ini Bang Edi ini sengaja ini saya rasa ini memutar-mutar, memelintir sedikit. Loh, kok saya dituduh lagi Pak Raja Kuku ada aja menuduh Jangan saya gitu, dah. Bang. Jangan gitu, Bang Raja Guguk. Nggak ada yang memelintir di sini. Kita diskusi ini untuk membedah, untuk mencari kebenaran, Bang. Makanya, Bang, saya kan tadi sudah bilang di awal, saya pernah meyakini dari keyakinan yang saat ini Anda yakini. Ya, tapi logika saya akhirnya, logika dan akal pikiran saya akhirnya, ya, terjernihkan. Akhirnya saya meninggalkan karena itu tadi Anda yang sama-sama mengimani dari keyakinan Anda, Bang Nelson, dan Bang Raja Guguk ini penjelasannya nggak sama. Itu pun saya juga seperti itu pada waktu itu bertanya ke si A, si B, si C, ternyata juga nggak bisa sama dari pertanyaan dan penjelasan itu. Dan logikanya hanya satu saja, ya, hanya satu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam ini. Tiada Tuhan selain Allah. Dan tetaplah Al-Quran di sini tetaplah memuliakan dari apa yang Anda nisbatkan sebagai Tuhan. Di Al-Quran ini malah memuliakan karena Yesus tetaplah dia adalah utusan. Udah Pak, bagus, jangan terlalu panjang. Gini Pak, panjang juga dia nggak bakal nulis, nggak bakal hafal yang tadi kalau kita panjang ngomongnya gitu Pak. Enggak, Bang, ini kan kisah perjalanan rohani saya, Bang Handi. Iya. Dia itu nanti ngikut saya gitu loh, Bang Handi. Pura-pura nggak tahu aja, Bang Handi. Begini tuh Bang Andi ya. Iya. Tadi kan sudah saya terangkan. Yesus itu diutus ke muka bumi agar manusia itu yakin bahwa kerajaan Allah Bapa di surga itu ada. Iya. Bahwa Allah itu maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Jika Yesus itu tidak Tuhan, dia itu tidak bisa menaklukkan kematian. Dia itu tidak bisa. Satu-satu Bang. Pak Raja Guguk. Tadi mengatakan Yesus itu diutus ke muka bumi, artinya Yesus utusan Bang. Allah Bapa di surga itu membuat kelemahan dia sebagai manusia agar manusia itu, agar seperti Bang Handi itu yakin bahwa bahwa kerajaan Allah di surga itu ada. Iya. Melalui Yesus Kristus. Iya. Yesus, Bapa mengutus Yesus ke dunia agar Yesus memberitahukan kepada kaum Israel bahwa Bapa di surga itu memerintahkan untuk A, B, C, D. Itu yang dilaksanakan seperti Sema Israel, sembahlah Tuhan Allahmu, aku ini utusan. Kan begitu Bang. Supaya manusia tahu di muka bumi itu Yesus memberitahu bahwa ada Sang Pencipta. Benar toh Bang? Nah, Abang tadi kok mengatakan Yesus itu manusia. Memang dia manusia Bang. Tuhan. Loh, dengarin ulangi nih. Yesus diutus, dilahirkan Bunda Maria melahirkan manusia. Manusia ini setelah dewasa menjadi rasul, menjadi nabi, menerima firman. Firmannya inilah yang diterima dari Bapaknya, diajarkan kepada manusia agar manusia ini gimana? Sok bagaimana? Abang tadi mengatakan biarkan dia ngomong dulu Bang Edi. Ya, ayo Raja Guguk, jelaskan sampai habis. Abang bilang tadi melahirkan Yesus. Iya. Manusia. Bunda Maria itu melahirkan manusia Bang ya. Nah, manusia yang berwujud, Tuhan yang berwujud manusia, itulah Yesus. Jadi apa maksud Tuhan berwujud manusia Bang? Bagaimana itu? Itulah utusannya agar manusia di muka bumi ini mengerti. Iya, benar. Jadi Yesus utusan. Dengarkan dulu. Iya Bang. Manusia di muka bumi ini tidak ada percaya bahwa kerajaan surga itu ada. Maka dari itu
Allah Bapa di surga mengutus Yesus. Jadi sebentar bang, ntar saya potong. Jadi Anda meragukan Yudaisme. Anda meragukan Yudaisme. Sebelum ada Yesus, Yudaisme sudah mengenal ada Tuhan pencipta alam semesta, bang. Tapi tidak mengenal bahwa kasih Allah Bapa di surga itu. Lebih lengkap Yudaisme, bang. Aduh. Karena Yesus itu berkesinambungan dengan ajarannya Nabi Musa. Buktinya Anda pakai kitab orang. Kitab bagaimana? Di Perjanjian Lama Anda pakai kitab Yahudi. Berarti Yahudi lebih tahu, lebih paham, bang. Begini bang, saya potong dulu bang ya, maaf bang ya, Pakai Pak potong. Andi. Ya maksudnya bukan potong, maksudnya saya mau bicara dulu bang. Jadi kitab Perjanjian Lama itu bukan kitab Yudaisme bang. Jadi itu kitab Perjanjian Lama, termasuk Pentateuk. Semua itu sudah menjadi kitab ya kita sebagai agama Kristen bang. Jadi tidak ada mengatakan bahwa kitab. Jadi ada revisi dan amandemennya, jadi tergantikan dengan perjanjian baru ya Bang Nelson ya. Ya gini. Kalau teman Kristen mengakui Torah itu adalah perjanjian lama yang diterjemahkan oleh Septuagint, Anda juga memilikinya, mestinya juga Anda konsisten melaksanakan apa di dalam Torah itu. Tapi persoalannya, dengarin dulu bang, persoalannya kalau Anda konsisten melaksanakan Torah, Anda menjadi Yahudi. Karena Yahudi itu berdasarkan Torah itu. Oke bang, oke. Jadi sederhana bang. Masih lanjut bang. Iya silakan. Oke, jadi begini bang. Kalau abang berbicara Taurat, itu tidak satupun bangsa Yudaisme pun tidak bisa melakukan hukum Taurat itu. Kan di sana hukum Taurat itu kan jangan membunuh, ya kan, jangan bersaksi dusta, jangan ada hal lain, ya kan, terus jangan lagi berdusta, pokoknya segala macam di dalam. Begini bang ya, yang memelihara Torah itu Yudaisme, bukan Kristen. Kenapa? Yudaisme konsisten melaksanakan Torah, mulai dari Sabat, tidak makan babi, karena kan tefila. Yesus sudah menggenapi semuanya itu. Iya, makanya dengerin dulu saya bicara. Di dalam Matius itu. Ya, lu bermatius lagi. Jangan bermatius dulu. Kita berbicara Torah dulu. Jangan bermatius. Iya bang, begini bang. Itu kan. Gini, makanya dengerin dulu. Bang. Dengerin dulu. Saya ngomong bahwa yang memelihara Torah itu adalah Yudaisme yang Anda juga mau pakai kan, tapi Anda cuma mencomot-comot yang kira-kira menyenangkan Anda. Tapi kalau yang menyusahkan Kristen itu dibuang sebagian. Bukan kayak Yesus berkata begitu gitu loh. Ya artinya apa? Yang memegang kendali, yang memelihara Torah itu Yudaisme. Teman kita Kristen ini mengakui juga, tapi dipilih-pilih yang menyenangkan saja. Nanti saya jelaskan kalau Anda minta yang mana yang dipilih-pilih gitu. Oke, begitu Bang. Saya paham dengan apa yang dituju oleh Bang Hendik ini. Ya. Jadi begini, memang dalam Pentateuk itu, hukum Torah itu, pada kenyataannya bahwa tidak satu orang pun yang bisa melakukan hukum Torah itu, Bang. Kenapa tidak? Jangan membunuh. Kenyataannya masih banyak yang membunuh, Bang. Wah, itu oknumnya yang melanggar, Bang. Ya, nggak bisa lu justifikasi ya agama itu, kepercayaan itu lu melihat oknum. Kalau begitu nggak ada agama yang sempurna, Bang. Makanya itu, Bang, oleh sebab nggak bisa. Caranya manusia melewati itu, Bang. Makanya datanglah Tuhan Yesus. Kamu belum pernah melihat Yahudi yang koser. Ulama-ulama Yahudi yang koser itu. Iya, belum pernah lihat. Yang mereka mengabdikan dirinya tefila berapa kali sehari dan seterusnya itu. Sepertilah bagaimana Nabi Musa waktu hidup. Yudaisme itu. Nah, yang menjadi problem, Bang, ini dengerin dulu saya edukasi dikit ya, saya bukan sok pinter. Ini ya, Bang ya.
Ya. Torah itu bolehlah Anda pinjam, bolehlah Anda pakai, tapi konsisten, jangan dipilih-pilih gitu loh. Ya, bagaimana dengan 10 perintah Torah, perintah Allah dalam Torah, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Di sana itu tauhid masuknya itu nomor 1. Nah, kenapa ada Trinitas? Ya, kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang mengkuduskan hari Sabat kecuali Advent? Anda mengkuduskan hari Sabtu, hari Minggu. Jadi Anda pilih-pilih di sana. Ya, makanya itu di dalam kekristenan ada namanya apa? Hukum sipil, hukum seremonial, dan lain-lain. Itu dibuat-buat supaya Anda nyaman. Seakan-akan Anda bertorah, tapi Anda melanggar Torah. Kenapa demikian? Karena setelah ada perjanjian baru, mengeliminir semua Torah itu. Apa itu di Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi kalau Anda membaca Efesus 2 nomor 15, sebenarnya goodbye itu Torah. Goodbye bro. Anda harus ke perjanjian baru saja. Coba lo bawa ke situ Efesus 2:15. Hukum Torah itu nggak berlaku lagi buat Kristen sebenarnya. Buktinya apa? Di Imamat 11:7 itu babi haram. Sekarang teman-teman Kristen kan beri. Sunat itu bang, haruslah dikerak kulihatanmu. Kalau nggak disunat harus dilenyapkan di muka bumi. Sekarang Kristen wajib sunat kagak? Enggak. Kalau Anda bertorah, pakai Torah, Anda harus tefillah seperti Yahudi. Tapi sekarang kan enggak, ke gereja kan ya pakaian seadanya kan bang. Jadi artinya mulai kalau abang ini mau scholar atau Anda mau belajar, ya benar-benar ikut Torah, Anda akan menjadi mendekati Kristen Ortodok. Tapi sekarang Kristen kita ini, mohon maaf, itu Kristen yang bersumber dari Roma. Itu loh bang. Ini mohon maaf, ini memang kenyataan loh ya. Ini saya bukan mau mengajari, tapi ini fakta. Saudara Kristen kita ini sekarang apa? Alkohol ya boleh, ya, babi ya boleh, disunat ya gak, terserah lu gitu. Jangan dibilang alkohol dong. Tidak ada kitab suci itu, dimanapun kitab suci yang namanya alkohol itu tidak ada diizinkan itu. Perjamuan kudus gimana bang? Perjamuan kudus itu berapa abang pernah mengikuti perjamuan kudus? Saya sering diskusi bang, di situ ada alkoholnya bang. Kalau perjamuan kudus itu anggur itu bang. Yakin bang gak ada alkohol? Loh, coba abang pernah fermentasi? Mungkin di gerejanya Pak Raja Guguk nggak ada. Jadi mungkin Pak Raja Guguk belum pernah meminta informasi gereja-gereja lain bang. Loh, abang gini bang, abang jangan terlalu jauh. Abang makin lama makin terlalu jauh. Tetapi abang tidak melihat, abang tidak mau. Bagaimana saya katakan ini ya? Abang tidak berdebat dengan setara apa abang. Kalau memang abang itu pintar melalui, abang katakan tadi, itu Torah, itu bagaimana, segala macam tadi, abang tolong berdebat dengan seorang pendeta gitu. Nah, di sini Bang Raja Guguk ya, di sini Bang Raja Guguk itu berarti menandakan bahwasannya ya, bahwasannya inilah orang-orang yang pinter itu, bukan masalah levelnya. Disinilah kebenarannya, kesimpulan dari apa yang kita diskusikan ini sudah terjawabkan semua oleh Bang Hendy. Gitu Bang. Jadi begini Bang Hendy. Berbicara apa namanya? Sebentar Bang Nelson. Satu menit Bang Nelson ya. Oke. Kalau Bang Andi memang pintar, debat dulu dengan, tukar pikiran dulu dengan pendeta. Coba panggil pendetamu ke sini. Jangan. Saya begini pengalaman. Saya sudah sering diskusi bang sama pendeta MYM, bahkan Dok Josias Lengkong PhD, itu ya bang ya.
Ya abang boleh nonton YouTube-nya lah, saya nggak usah cerita seperti bagaimana tanya jawabnya di sana gitu ya. Saya sih nggak sombong bang, tapi kalau jujur ya, lebih pinter ngelesnya pendeta yang scholar itu daripada anda loh. Yakin bang, serius. Belum tentu gini bang Guguk ya, belum tentu pendeta yang anda katakan itu ya, pendeta yang anda katakan itu ya lebih pintar daripada anda loh bang. Tadi kan udah bilang pendeta itu kalau sekolah itu bang STH itu harus pintar berfilsafat, harus pintar ilmu komunikasi, harus pintar meramu kata-kata, harus pintar menafsirkan supaya apa yang disampaikan itu membuat anda tertidur mempercayainya. Nah, Padahal apa yang dia ucapkan itu tidak semua pendeta sama dengan membahas satu data. Makanya timbul beberapa denom, tergantung STH-nya di mana. Jadi diskusi dengan mereka itu bang, saya lebih senang diskusi sama anda daripada diskusi sama mereka. Kenapa? Lebih pintar ngelesnya. Aduh bang. Serius. Kalau anda kan polos sama Pak Nelson polos, lebih klop gitu loh. Aduh. Serius bang, serius. Bang itu mengetahui, tapi tidak mempercayai. Oh nggak bisa bang, harus diketahui dulu baru dipercaya bang. Jangan dipercaya dulu baru cari tahu. Abang Bang. Mengetahui tapi tidak mempercayai, itu saya katakan. Gimana bang? Mengetahui tidak mempercayai. Ya. Saya mengetahui Bible Anda, saya percaya itu data, tapi saya nggak imani karena saya ada Al-Quran. Nah ini bahasa tinggi lagi nih bang. Ketawa Pak Agus. Ya. Jadi saya mengetahui, saya percaya itu data di Bible Anda, tapi saya nggak imani. Nah itulah diskusi bang, supaya apa? Kita diskusi nggak boleh ngarang. Kalau ngarang bisa menghujat. Tapi kalau saya berbicara, data di Bible itu ada. Kan di awal tadi Bang Raja Guguk sama Bang Nelson, di awal tadi kita kan sudah punya komitmen ya, dan dari diskusi santai ini kita harus dapat closingnya, harus dapat kesimpulannya, dan yang Anda paparkan tadi, Anda jelaskan tadi bisa kita patahkan, gitu. Jadi begini Bisa bang, kita patahkan. Bang Bagus sama Bang Andi. Jadi memang ya memang kita juga di sini yang namanya diskusi, ya, memang ada yang namanya pengetahuan secara pribadi ya dalam menggali firman atau menggali Alkitab. Ada yang bisa mendalami firman atau Alkitab itu secara utuh, karena ini berbicara hermeneutik. Kalau namanya retorika bang, kalau abang bercerita tentang sejarah atau historis itu, ya mungkin ya tadi seperti Raja Guguk, makanya Raja Guguk bilang berbicara dengan pendeta. Memang ya inilah makanya Bang Raja Guguk ini diskusi bang. Jadi kalau kita mau mengundang pendeta itu tidak fair lah, karena kita kan di sini diskusi. Makanya apa yang buat pertanyaan oleh Bang Andik ini ya sangat bagus juga untuk kita belajar. Nah, Bang Nelson, semoga hidayah itu akan datang kepada diri Anda, gitu ya, dari yang pernah saya jalani saat ini ya, Bang ya. Saya tahu kok Anda ada satu pertanyaan besar gitu. Sebenarnya ada satu juga keraguan besar dalam diri Anda, tapi saat ini karena ya imani saja dan doktrin itu ada di dalam otak Anda tidak bisa mengeluarkan gitu, tidak bisa memberanikan bagi kalau menurut saya gitu Bang Nelson. Pun demikian kalau Anda di sini, kalau jujur-jujuran, apa yang Anda di sini sama-sama sebagai seorang Protestan ya, Raja Guguk sama Bang Nelson ya. Kalau kita sebagai umat Muslim sama Bang,
Tidak ada pembedaan dalam penjelasan itu karena Al-Qur'an itu ya seperti itu, yang seperti itu. Ya sempurna seperti itu. Gitu. Jadi tidak mutar yang satu mutar kanan, yang satu mutar kiri. Kalau kita bagi seorang muslim tetap satu, tujuannya lurus. Apa yang dijelaskan dalam makna Alkitab atau dalam ayat-ayat tersebut itu sama, tidak ada pembedaan. Makanya dulu pun saya demikian. Kenapa saya gini, Bang? Aku bertanya kepada pendeta si A. Ini jawabannya seperti ini. Saya bertanya kepada pendeta si B. Kok jawabannya makin seperti ini? Tidak sama. Di saat saya bertanya kepada teman saya yang waktu itu saya masih oten lah bahasanya gitu. Saya bertanya kepada sesama orang-orang muslim, ya. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Oke Bang, saya potong Bang Bagus. Nah, jadi sekarang saya balik bertanya Bang sama Bang Bagus. Allah muslim itu tertuju kepada siapa? Sebelum bertanya ke sana ya, sebentar ini saya jelaskan dulu apa itu hermeneutika ya, yang Anda sebut tadi ya. Ya, hermeneutika itu kan bahasa Yunani Bang. Ya, artinya apa? Seni merangkai makna. Atau yang disebut dengan bagaimana menafsirkan. Dari gitu ya. Bagaimana memaknai satu kata per kata. Dari dalam Alkitab secara tekstual, kontekstual. Apa sebab penyebabnya, siapa di dalamnya. Ya dengerin dulu lah. Endingnya nanti baru Anda bertanya. Nah, inilah hermeneutika inilah yang membuat menjadi banyak perpecahan di kekristenan. Kenapa ini terjadi? Karena hermeneutika berdasarkan dari bahasa Yunani tadi itu. Kenapa masih terjadi penafsiran tergantung denomnya? Karena memang SOP itu dari Yesus nggak ada Bang. Tidak ada pernyataan SOP dari Yesus bahwa kalian kalau Kristen itu harus begini 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Tapi itu akhirnya terdoktrin ada ini Bang Handi, akhirnya ada pendoktrinan gitu Bang. Akhirnya ya seperti ini. Ayo tafadhol lanjut. Ya. Nah, saking nggak ada SOP-nya dari Yesus, makanya itu terpecah. Kan tadinya cuma Katolik Bang. Atau menjadi angka hermeneutika tadi itu menafsirkan bebas karena memang nggak ada. Yesus itu ngomong nih lu jadi Kristen lu harus gini lo supaya lu jadi Kristen, nggak ada gitu loh SOP kan. Kalau di Islam itu nggak ada rukunnya ya. Oke, pecah menjadi Anglikan. Apa itu Anglikan? Katolik yang boleh beristri lewat lebih dari satu. Kemudian dari situ datang Martin Luther, pecah menjadi apa? Protestan. Protestan lagi terbagi. Ada Reform, ada karismatik, ada Pantekosta. Pecah lagi mereka ini. Terbuat yang Anda katakan lagi menjadi Unitarian. Ada saksi Jehovah. Di Trinitas, pecah lagi Trinitas. Apa itu? Ada Oneness, Yesus only. Ada Trinitas yang macam-macam Bang gitu loh. Kenapa? Hermeneutikanya ini, cara menafsirkan ini tergantung denom masing-masing. Saya juga boleh masuk dong sebagai umat Islam yang belajar itu. Saya juga boleh dong hermeneutika sepanjang tidak ada hujatan, hanya meluruskan. Bagaimana cara meluruskan berhermeneutika dengan baik? Apa itu? Apa yang pernah diucapkan oleh Yesus? Apalagi tulisan merah yang ada di Bible itu, berpatokan saja ke sana. Ambil yang mudah-mudah dulu, jangan mempersulit diri. Apa itu? Kata Yesus, Matius 12:29, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Itu aja dulu Pak. Nggak bisa dihermeneutika lagi itu, nggak bisa ditafsirkan sembarangan. Artinya Yesus berkata, Matius 12:29 atau kalau enggak Ulangan 64 aja. Kayak itu copy paste itu Bang. Matius berapa tadi Bang? Matius 22:29 atau 12:29 Bang. Coba lihat. Ntar dulu Bang ya. Matius 12:29 Bang. Oke. Hukum yang terutama.
Itu sama dengan Ulangan 64, copy paste Bang. Persis sama. Memang kalau abang bilang seperti itu kan dari analisa abang gitu bang. Tapi Ini kalau nggak bisa dianalisa lagi Bang. Baca coba. Nggak bisa dianalisa lagi. Dengarlah. Wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita itu esa. Nggak bisa lagi ditafsir kemana-mana Bang. Nggak bisa lagi disekolahin. Karena kan dalam Keluaran kan di sana ketika Musa bertanya nanti disampaikan Keluaran, Ulangan. itu maksudnya ada dalam Keluaran ketika Tuhan menempatkan diri kepada Musa. Musa bertanya, nanti Israel bertanya dengan Allah siapa? Lalu Allah menjawab, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya artinya Allah mereka sama. Iya, sama ya, maksudnya itulah bang. Tidak mungkin Allahnya Abraham beda, Allahnya Yakub beda, Allahnya Ishak beda. Gimana sih? Iya. Allahnya mereka sama. Tuhannya mereka sama. Nah itu makanya itu berkesinambungan bang. Enggak, begini aja deh Bang, terakhir ya. Ini kan mau berbagi sama Pak Bagus dengan Anda ya. Lu percaya nggak sih kalau Yesus berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lu percaya nggak? Percaya bang. Ya percaya, udah berhenti Trinitas. Yesus itu utusan, Allah itu esa yang mengutus Yesus. Itu namanya hermeneutika jujur. Bukan hermeneutika dicampur dengan pendapat-pendapat konsili. Nah ini sebenarnya abang ini korban konsili loh. Tapi dulu begini bang, oke bang. Jadi menurut saya begini bang. Itu makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan ini kan berkuasa ya, maha kuasa. Bisa saja dia bisa saja dia menjadi 3, bisa saja dia bisa menjadi 10. Buset. Kan Bisa begitu. Allah kan berkuasa bang. Tunggu dulu bang. Ya. Allah kan berkuasa. Jadi terserah saya dong bang. Kalau saya sebut Tuhan saya pun, iya, ya toh bang. Iya. Sebut Tuhan Yesus pun bisa saja bang. Tapi ya, begini Pak Nelson, mustahil sang pencipta itu menjadi seperti makhluknya. Itu mustahil. Tidak bisa dipakai secara logika, itu maksudnya Bang Nelson. Tidak bisa dipakai secara logika. Oke, saya siap, saya terima itu. Cuma makanya saya mau bertanya. Ini makanya Bang Nelson ya, Bang Nelson, makanya kalau Anda sudah bisa menerima dan paham ya, jadi di sini terimalah kebenaran itu. Kayak saya nih, saya menerima kebenaran itu yang mulanya sakit banget ya, saya terima sakit banget ya. Tapi akhirnya bahwa memang itulah kebenaran yang sejatinya. Itulah kebenaran yang sejatinya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bagaimanapun bentuk ya manusia, walaupun itu tereinkarnasi ya, dia tidak bisa dipaksakan untuk menjadi Tuhan, Bang. Saya dulu seperti Anda, saya ngeyel, malah lebih ngeyel loh saya itu daripada Anda. Lebih ngeyel saya daripada Anda karena tapi di situlah saya mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya, dan itu sangat simpel sebenarnya ya, bahwasannya memang yang sebenarnya gitu ya, memang yang sebenarnya Yesus tetaplah adalah utusan. 360 penonton, mohon saya dibantu untuk di follow. Teman-teman seiman, saudara semuslim, tolong mohon untuk dibantu di follow akun saya. Jadi itu Bang Nelson. Ya, kebenaran itu memang sakit, Bang, ya. Apa yang Anda paparkan, apa yang Anda jelaskan, bagaimanapun juga tidak akan merubah adanya kebenaran yang sebenarnya, yang sejatinya, bahwasannya tetaplah Yesus Kristus yang Anda sebut tadi, dan yang dipaparkan oleh Bang Raja Guguk, bahwa Yesus itu adalah sebuah sebutan, panggilan ya, yang diberikan ya oleh yang membaptis, tidak akan pernah bisa dipaksakan menjadi seorang Tuhan. Dan di sini tetaplah dia adalah utusan yang mempunyai kemuliaan, dan Al-Qur'an telah memuliakannya, bukan malah Anda hinakan. Jelas-jelas di sini Anda menghinakan loh.
Nah, begini bang, begini, bukan saya hina, begini bang, begini. Oke, sekarang Insya Allah Bang Nelson ya, Insya Allah Bang Nelson, Anda ini saya sangat memahami dan Insya Allah Anda akan menangkap akan hidayah ini. Karena dari awal tadi, alhamdulillah ya, diskusi yang santai ini saya bisa memberikan kesimpulan Anda ini akan menjadi seorang mu'alaf. Setelah kebenaran ini Anda bisa menerimanya. Saya dulu gitu bang. Oke, ayo. jadi begini bang, kalau seandainya itu bukan diberi nama Yesus, kalau diberikan nama John, apakah bisa? Nah, makanya. Atau enggak Rambo? Kalau saya jadikan Rambo jadi Tuhan. Katakan gini ya bang ya, katakanlah gini kan? Bang, saya tanya bang ya, saya tanya dulu ya, katakan dulu. Seumpama dulu dikasih nama katakanlah Paino gitu ya. Ya jelas Tuhan Anda Paino, bukan Yesus, karena di sini sudah disebutkan dari awal dari pembaptisan itu disebut Paino Tuhan Anda, bukan Yesus. Benar nggak? Makanya kan saya bilang ini kan Yesus diberi nama selama ada dalam dunia ini sebagai Yesus. Kalau saya jadikan jadi Rambo bisa jadi juga bang. Nah, kalau gitu Tuhan Anda Rambo bukan Yesus namanya. Makanya tetaplah tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan bahwasannya Yesus itu sebagai Tuhan tidak bisa dipaksakan. Dan Bible Anda itu sudah mematahkan sendiri sebenarnya, tapi Anda tidak menerima akan kebenaran itu. Saya dulu sok-sokan bang. Ya, sok-sokan menghujat umat-umat muslim, tapi kok ternyata saya setelah membuka gitu ya, dan memaknainya, ternyata loh, kok di Bible ada persyahadatan? Berarti yang di Al-Qur'an ini benar dong. Yohanes 17:3 itu syahadatain itu. Nah, itu jawabannya. Kalau orang pinter dan cerdas, mohon maaf ya, kalau orang pinter dan cerdas dan bisa memakai logika, akal yang digunakan, dia pasti mu'alaf kayak saya. Bukan menyombongkan diri saya. Dan insya Allah, karena apa? Al-Quran ini adalah yang sebenar-benarnya pedoman hidup. Ya, bahkan penyembuh dari segala macam doktrin, penyakit medis maupun non medis. Al-Quran lah penyembuhnya. Coba Anda belajar ya. Insya Allah Anda itu akan mengikuti saya kok. Dari teman-teman dari gereja Jawi Wetan, saya sebut di sini langsung ya. Dari gereja Jawi Wetan, alhamdulillah teman-teman saya yang dulu satu jemaat dengan saya akhirnya apa? Sekarang pakai logika, pakai akalnya. Dan ternyata ya benar itu tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Pun di dalam Bible di situ juga ya, tidak ada satu Tuhan kecuali Allah dan Yesus adalah utusan. Jadi di sini Al-Qur'an telah memuliakan dan jangan kau hinakan kalau Anda tidak ingin tersesat terlalu jauh. 394 naik lagi followernya, mohon untuk dibantu di tap-tap, mohon dibantu untuk di follow akun saya biar kuat nggak ke setiap ngomong Bang Bagus promo, setiap ngomong promo. Astagfirullahaladzim. Emang kalau gue ada setiap komal itu pasti penonton banyak. Iya, setiap ngomong setiap aku tuh masuk komal itu pasti pengikut banyak karena ya aku ini kan artis, banyak fans saya gitu Pak Bagus, tenang aja. Oke, lanjut host. Melin si host jadinya tak mingkem aja aku. Kirain hostnya udah tidur, ternyata masih melek. Enggak, aku dengar 3 kali dia ngomong, 3 kali dia ini Gak promo, apa-apa, 10 kali ngomong 10 promo. Nggak apa-apa, siapa tahu netizen lupa kan, baru nambah gitu ya. Tuh host, aku dapat banyak mawar host, nanti tak kasih mawar buat dirimu host. Tak doakan ukti yang cantik ini insya Allah selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga secepat mendapat jodoh ya. Antum aja. Bang Di mau aman kan? Hah? Mau aman? Ya kan terkendali. Ya aman ya. Dah. Lanjut. Kompor gue meleduk. Tunggu. Iklannya sudah selesai. Ayo Bang Hendy lanjut. Atau Bang ini ada tamu ini, Ben Afraham ya. Ayo Mas. Jadi sebelum ke Mas Ben ya, gitu aja Pak Nelson.
Terus Pak Raja Guguk, mohon maaf, bukan kami menggurui Pak, tapi kami cara hermeneutika kami itu kita tidak terlalu jauh menafsirkan, karena apa? Kita mereplace, mengembalikan Yesus itu siapa Yesus menurut dirinya sendiri gitu, bukan siapa Yesus menurut orang lain kan gitu ya Bang. Pelajari dulu aja jadi tulisan merah itu. Insya Allah Kalau anda mempelajari Bible dengan jujur, serius nih ya, tanpa tendensi doktrin apapun, tanpa pengaruh-pengaruh apa, Anda buka aja cakrawala berpikiran. Nggak usah ke Muslim dulu deh. Yang penting percayalah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yakin 1000%. Kenapa? Yesus Masih kan udah tahu kita tadi sama-sama diutus keluar dari rahim Bunda Maria. Apa sih tujuannya di sana? Ya untuk melanjutkan ajaran Nabi Musa, ngajarin Bani Israel. Ujung-ujungnya meneruskan akidah Islam ya Bang ya. Iya, jangan dituhankan. Kenapa Yesus Tuhan? Ya karena Paulus. Kisah 2:32 kalau nggak salah, apa 36 ya? 32 ya Mas Ben ya. Kisah 2:32 kalau nggak salah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuat Yesus Tuhan yang telah kau salibkan itu. Kisah 2 Sebentar Bang Hendy. Kalau nggak salah itu. Oke, sebentar Bang Hendy. Motong sebentar sedikit aja. Motong sebentar. Jadi kan belum kena isinya Pak. Enggak sebentar aja. Ini